untuk layanan IVR yang sudah Anda dapatkan kemarin. Ya, kita akan mencoba membuat bagaimana memprogramnya. Ya. Seharusnya pemrograman ini menggunakan C++ dan di set di ada API servernya. Namun tidak menutup kemungkinan karena ini masih sifatnya pemrogramannya ini Anda belajar dulu bagaimana mendesain sebuah sistem layanan IVR. Nah, itu nanti kalau misalkan tidak bisa kita settingkan ke dalam pemrograman yang ada di C++ yang sesungguhnya, kita programnya pakai teks aja ya. Jadi tidak perlu kita jalankan ya. Nah, yang penting di sini Anda paham urutan atau algoritma dari langkah-langkah pembuatan programnya. Nah, nanti yang berikutnya kita juga akan ketemu lagi IVR yang kita implementasikan di VoIP ya. Jadi langkah pemrogramannya itu sama ya, cuma beda di lingkungan pemrogramannya saja ya. Nah, untuk yang dari Telkom itu sudah hafal sekali ini karena kemarin sudah saya berikan juga pada saat praktikum, tapi tidak apa-apa. Jadi nanti tolong yang memang dari prodi Telkom silakan dibantu teman-temannya untuk memahami cara atau urutan pemrogramannya ya. Kemudian ini cara saya untuk menjelaskan praktek yang hari ini karena kita sifatnya adalah online, mungkin beda dengan cara saya menjelaskannya pada saat kita praktek offline. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan. Satu lagi, saya minta kelas ini nanti dibagi ke kelompok, ya supaya tidak terlalu berat mikirnya kalau sendiri-sendiri. Kalau tugas teori, oke, karena teori ya untuk pemahaman atau kematangan materi itu memang saya minta sendiri ya. Tapi kalau praktek, karena sifatnya adalah saling belajar, ya apalagi kondisi seperti ini juga. Kalau belajar sendiri juga berat, ya. Saya minta nanti satu kelas ini silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Bebas kelompoknya, ya. Nanti yang penting ada satu tugas yang Anda akan kerjakan satu kelompok saja. Artinya nanti tugasnya ini memang banyak, kalau dikerjakan satu orang rasanya juga nggak cukup waktunya. Jadi kenapa saya katakan banyak? Karena mulai dari desain, membuat menu dan sebagainya itu memang butuh diskusi ya. Jadi nanti sampai begitu sudah breakdown menunya, nanti siapa yang bikin algoritmanya, siapa yang bikin programnya, siapa yang bikin menunya ya, itu nanti silakan dibagi-bagi sendiri ya. Di situ silakan satu kelompok ini nanti diskusi untuk membuat sistem layanannya. Seperti yang kemarin saya review kembali, kemudian kita mengenal pemrograman IVR-nya, step by step untuk memprogramnya, dan sebelum memprogram itu saya akan kenalkan dulu lingkungan yang harus disiapkan di dalam program kita itu apa ya. Saya hari ini hanya menjelaskan IVR yang inbound tanpa database ya. Yang outbound minggu depan pada saat kita belajar dengan database kalian saya berikan ya. Jadi IVR seperti yang sudah saya jelaskan Selasa kemarin itu adalah bahwa Senin ya, itu adalah satu teknologi yang mengintegrasikan perangkat komputer dengan jaringan telefoninya. Ya, jadi intinya di sini adalah bahwa data itu bergerak di dalam jaringan teleponi. Ya, pasti di situ switchingnya adalah circuit switch karena dia menggunakan jaringan teleponi. Ya. Kemudian juga teknologi ini nanti mampu mengenali digit keypad yang ditekan oleh usernya. User dalam hal ini adalah penggunanya, di mana nanti responsnya dari sistemnya itu adalah suara yang direkam. Itu ada informasinya yang diharapkan oleh user. Kemudian juga ada sistem yang bisa merutekan panggilan. Ya, jadi kalau user tidak ingin bisa dirutekan ke agent atau ke seseorang yang akan menjelaskan ya, jadi ke nomor ekstensi seseorang itu tadi. Nah, jadi konsepnya kemarin IVR itu ada di sebelah sini, jadi ada user pemanggil, kemudian melalui
jaringan teleponi. Di sini ada PABX atau ACD, ya. Di ACD nanti dikoneksikan dengan server dengan IVR, dalam hal ini adalah PC desktop, ya. Kemudian server IVR-nya ini juga bisa dihubungkan, jadi server IVR-nya ini juga punya koneksi dengan API server, sehingga dia bisa dikoneksikan langsung ke perangkat ACD-nya, kan. Perangkat ACD-nya ini berbasis jaringan telepon, ya. Kita tahu bahwa server IVR ini basisnya jaringan komputer. Nah, jadi jenis layanannya seperti yang saya jelaskan kemarin adalah inbound. Jadi usernya itu kalau untuk mendapatkan informasi dia harus action dulu. Dia melakukan call-nya adalah ke nomor telepon IVR servernya yang sudah disediakan, ya. Kemudian jika connect, maka dia baru akan mendengar informasi dari IVR servernya, dan disitulah dia akan mendapatkan informasinya. Jadi kalau kita perhatikan, maka prosedur aksesnya itu adalah dari user ke IVR server, baru dari situ ada respons nanti, ya. Jadi sifatnya lebih informatif, servernya pasif karena harus menunggu, dia menunggu kalau ada yang melakukan call. Sebaliknya kalau outbound itu asalnya dari IVR server, panggilannya keluar. Kalau tadi kan panggilan masuk, ya, incoming call kalau tadi. Kalau ini sekarang outgoing call, ya, dimana panggilan keluar ini dilakukan oleh IVR server di jam yang sudah ditentukan. Ya, jam ini ada di dalam database, di mana jamnya ini mengikuti jam dari waktu yang ada di dalam desktopnya. Ya, jadi waktu tertentu itu tadi sesuai dengan database, nomor telepon mana yang akan dihubungi itu akan dilakukan di jam itu, maka nomor telepon tertentu ini tadi akan mendengar nada nada panggil, ya. Begitu diangkat, bukan orang yang ngomong tapi mesin atau suara yang direkam. Ini outbound, ya, sifatnya lebih remind, ya. Jadi sifatnya reminder. Nah, juga kemarin saya jelaskan juga apa saja sih yang keperluan untuk bisa mendirikan atau membangun sebuah IVR server atau sistem ini. Satu adalah kita harus punya desktop untuk servernya. Kemudian di dalam desktop itu ada perangkat card yang merupakan media processingnya untuk mengenali suara ataupun digit DTMF yang ditekan oleh usernya, ya. Dan juga dia yang mengenal ataupun memproses perekaman dari operator. Ya, jadi suara yang direkam itu kan sebelumnya melalui proses perekaman dulu. Ya, perekaman itu bisa kita pakai aja perekaman di software yang sudah ada, misalkan pakai web server, ya, pokoknya formatnya ditentukan, ya, sudah ditentukan sesuai, nanti saya tunjukkan, ya, format yang bisa dipakai di IVR server itu pakai format perekaman berapa. Nah, atau nanti boleh juga perekaman itu dilakukan di jalur telepon ini seperti kita nelpon biasa, cuma suara kita itu direkam, ya, bisa begitu. Nah, ini yang mengenali media processingnya. Kemudian kita juga perlu menyediakan software driver dari si perangkat cardnya ini, di mana drivernya ini juga sekaligus berisi library yang nanti dipakai sebagai TAPI atau lingkungan TAPI, Telephone Application Programming, kepada IVR servernya. Jadi library ini itu nanti dipanggil oleh programnya, ya, sehingga nanti programnya tidak cuma sekedar melulu kenal sama lingkungan API biasa, tapi sekaligus juga lingkungan telefoninya, ya, itu ada di drivernya. Kemudian kita bisa menggunakan application programming. Kalau yang card yang kita pakai biasanya adalah Dialogic card, ini application programmingnya pakai C++, ya. Tapi ada card-card yang lainnya dia bisa pakai Python ataupun dia bisa pakai Java, ya. Kemudian nanti hari ini kita tidak menggunakan kenalan dulu, ya, bentuknya IVR server, bagaimana memprogramnya. Minggu depan kita bisa pakai database programming. Misalkan kalau Anda sudah punya MySQL, bisa diprogramkan di situ, nanti MySQL-nya bisa koneksi dengan C++-nya, tuh, ya. Dan tambahan yang lain, ya, otomatis jalur telepon dan pesawat telepon, karena ini dipakai untuk memanggil,
ya, serta PABX atau sentral telepon. Kalau kita misalkan tidak punya PABX di rumah, kita langsung colokkan di jalur telepon pulsa, ya. Atau kalau misalkan server kita tidak punya koneksi atau rumah kita tidak punya koneksi dengan jalur telepon, kita bisa pakai modem dulu, ya, dimana modemnya nanti itu yang nyambungnya ke jalur telepon yang ada punyanya Telkom itu, atau punyanya punyanya Telkom, ya, yang punya. Nah, sekarang ini persiapan softwarenya. Persiapan softwarenya itu nanti kita akan menyiapkan lingkungan teleponi dulu. Nah, ini yang biasanya kita settingkan pada saat kita praktek di lab. Nah, karena hari ini kita tidak praktek di lab, kita tidak bisa setting, tapi Anda kenal aja dulu, ya. Kenal dulu, karena nanti pekerjaan kita itu yang belakang itu nanti, setelah settingnya selesai, ya. Kemudian baru kita membuat program intinya ini. Nah, sementara hal-hal yang kita perlu siapkan untuk lingkungan teleponi, yaitu tadi yang saya bilang ada voice drivernya, ya, berarti itu cardnya kita ada fungsi-fungsi yang menggunakan library-library yang ada di dalam driver tadi, ya, itu. Jadi ini voice drivernya. Dialogic Configuration Manager ini ada, kalau kita sudah install itu ada di start menu, ya. Kemudian kita juga punya voice library. Voice library ini tadi kalau kita sudah install drivernya, jadi kalau dialogicnya kita drivernya kita install, nanti di dalam program files yang ada di C itu ada satu folder Dialogic. Di situ nanti dia ada beberapa folder, salah satunya adalah folder library dan folder include yang isinya header-header yang bawaannya si cardnya itu tadi. Nah, itu yang akan dipakai untuk lingkungan telefoninya. Jadi C-nya nanti akan memanggil library-library itu. Nah, fungsi voice ini sudah ada, dan tinggal kita pakai aja nanti fungsinya, dan itu kita insertkan di dalam program C++ kita. Jadi ingat bahwa C++ itu baru bisa menjalankan fungsi ini kalau ada library yang sudah kita pasang di situ, ya. Artinya berarti sudah ada installernya, diinstal, library-nya sudah ada, dan C++-nya nanti memanggil library di folder tertentu tadi. Dan ini beberapa fungsi manajemennya yang ada di dalam library itu, yang ini nggak dipunyai C, ya. Kenapa tidak dipunyai? Karena fungsi depannya ini itu pakai D itu punyanya Dialogic, ya. Jadi DX open, DX set hook, DX write ring, ya. Open ini dia open channel. Nah, kan kalau kita pakai C++ kan nggak perlu kita ada open channel, ya. Makanya kalau programming biasa, meskipun itu Java atau PHP, itu dia nggak kenal open channel. Yang kenal itu adalah tapi-nya tadi, ya. Sehingga ini fungsi ini itu adanya di dalam library-nya si driver tadi, ya. Jadi ini digunakan untuk open channel. Kenapa? Karena kan kalau inbound berarti kan si IVR servernya kan harus membuka channelnya supaya bisa ada komunikasi dengan user yang manggil tadi, ya. Jadi ini open channelnya. Kemudian set hook itu dipakai untuk mengeset kondisi. Jadi kalau kita di telepon itu kenal dua jenis hook, ya. Hook itu proses meletakkan atau mengangkat handset telepon. Handsetnya itu kita sebut sebagai off hook. Sedangkan kalau handsetnya kita, bukan headset ya, handset, ya, set tangan itu, ya. Sedangkan kalau handsetnya kita letakkan di perangkat teleponnya, kita sebut itu sebagai on hook, ya, itu set hooknya, ya. Jadi kalau sekarang mungkin ya, kalau kamu tekan angka, ya itu berarti kamu posisinya lagi off hook. Ya, kalau mau menghubungi lewat pulsa itu tadi, misalkan ke call centernya
MACD misalkan 14.045 itu kamu tekan 14.045 itu posisinya berarti lagi on hook. Tapi kalau udah selesai kamu tekan angka merah ya, telepon merah itu, nah itu berarti kok posisinya adalah on hook. Nah ini set hooknya itu akan dikenalkan ke program kita untuk tahu bahwa kapan dia perlu set hook, on hook, dan kapan dia perlu off hook. Ya, off hook itu diperlukan jika dia mau memanggil nanti kondisi apa namanya, panggilan outbound, kan dia manggil. Kalau manggil berarti hooknya harus on dulu. Hooknya harus off dulu. Jadi kalau diangkat itu off malahan, ya. Tapi kalau inbound, hooknya harus on karena dia akan dipanggil. Kalau dipanggil dia tidak boleh ngangkat. Kenapa? Kalau diangkat berarti nanti usernya akan mendengar nada sibuk. Ya, jadi dia harus ditutup dulu hooknya supaya usernya bisa masuk, bisa connect nanti. Nah, itu ya prinsipnya hooknya di situ. Ini nanti akan dikenalkan di main programnya. Kemudian yang berikutnya adalah wait ring. Wait ring ini biasanya responsnya itu akan nunggu sampai berapa ring yang masuk ke dia. Ya, jadi ring itu kalau zaman dulu itu kalau ada telepon datang ke rumah kita atau ada call ke pesawat telepon rumah kita itu kan Anda dengar ring ya, ring 1, ring 2, ring 3. Nah, berapa ringnya itu kan sudah diset sama si sentralnya. Lebih dari sekian ring maka nanti usernya akan dengar. Ini kita bisa set wait ringnya itu misalkan tidak usah panjang-panjang ringnya, begitu dapat 2 ring aja atau 3 ring aja maka terjadi koneksi ya. Jadi jangan panjang-panjang, nanti usernya ogah kalau atau malas kalau dengerin terlalu panjang ringnya, kok nggak segera connect ya gitu ya. Nah ini wait ringnya ya, tujuannya untuk responnya itu boleh dalam berapa ring, setelah berapa ring ya, untuk koneksi. Yang lainnya adalah input output data. Jadi ada play input output data dan ada record input output data. Play input output berarti ini memainkan suara yang sudah direkam. Ya, jadi nanti fungsi ini akan dipanggil di fungsi play suara atau satu fungsi tertentu yang akan dipanggil oleh main program. Ya, itu dipakai untuk memainkan suara yang sudah direkam dalam bentuk file. Ya, sedangkan record input output itu dipakai untuk ngerekam yang lewat jalur telepon. Tadi kan saya bilang ngerekamnya itu bisa lewat web server, ya, bisa juga kita rekam secara manual lewat jalur telepon. Jadi setiap file kita rekam satu-satu kemudian di save. Rekam lagi, kita angkat handset telepon, kita ngomong, save lagi. Nah, yang seperti itu pakai record input output. Ya, itu. Yang terakhir adalah get digit. Nah, ini juga perlu karena ini digit ini nanti yang akan membaca. Usernya tadi di keypad-nya nekan angka berapa. Ya, karena angka yang ada di keypad itu masih DTMF. Sementara yang bisa dikenali oleh program kita, si kita, itu sudah digit digital. Ya, sehingga di sini ada program dari DTMF ke digitalnya tadi. Sehingga kalau kita tekan angka 1, satunya DTMF itu yang mengandung 2 frekuensi, tinggi dan rendah itu akan dirubah menjadi memang integer 1 yang ada di program kita. Itu ya, atau string 1 yang ada di program kita. Kalau nggak salah karakter kalau nggak salah ya. Nah, oke. Itu tadi fungsi-fungsi yang ada di library dan harus dipanggil ini nanti pada saat kita memprogram. Ya. Sedangkan urutan dari membangun sebuah sistem layanan IVR server itu ada 2 macam, di sisi servernya sendiri dan di sisi usernya sendiri. Kalau user tinggal pakai aja sih ya. Jadi servernya harus disiapkan dulu. Tadi ya katakan untuk membangun satu IVR server maka kita butuh ada card. Cardnya kita pasang dulu di PCI slotnya desktopnya dari servernya. Ya, kemudian kalau sudah baru kita install drivernya. Kemudian kita mulai mendesain sistemnya. Nah, yang desain sistem ini kita bisa sekarang ya, nanti ya, mulai dari membuat platform menunya, membuat flowchart-nya. Sudah kita selesaikan, berarti kita sudah punya satu set desain ya. Baru
nanti kita kan tadi kita sudah install drivernya. Nah, nanti di dalam start menu kita kalau sudah ada install driver tadi, itu ada yang namanya aplikasi DCM ini, Dialogic Configuration Manager. Ini untuk mengaktifkan, statusnya harus diaktifkan secara manual. Jadi dia nggak bisa aktif otomatis. Karena ini bahaya kalau otomatis. Kenapa? Ini hanya kita pakai saat sistem ini kita jalankan. Ya, kalau kita sedang ada troubleshooting, ini harus dimatikan dulu. Cardnya harus dimatikan, jangan sampai jalan terus, karena ini kan komunikasi terus nanti antara hardware-nya sama software-nya. Ya, supaya bisa tahan lama, maka kalau kita memang ada kondisi harus menutup IVR server, aplikasi ini. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan rekaman file dulu. Tadi kan sudah ada desain di sini, ya. Desainnya kamu pakai menu apa saja, kemudian nanti filenya apa saja. Di dalam file itu nanti saya mau ngomong apa. Oke, setelah kita buatkan desain-desain itu, silakan melakukan perekaman. Tadi bisa lewat web server dan sebagainya, ya. Aktifkan editor dari C++-nya ini. Kita mulai program di situ. Ya. Nah, tapi sebelum program, tadi saya katakan C++ kita itu basic-nya itu adalah bahasa pemrograman untuk komputer saja. Ya, jadi untuk lingkungan komputer saja. Nah, kalau kita mau koneksikan dia dengan lingkungan teleponi, maka kita harus setting program itu sedemikian rupa sehingga nanti apa yang dia lakukan itu dia akan komunikasi dengan dengan jaringan teleponnya. Kan tadi kan ada buka channel, ya, kemudian ada set hook dan sebagainya. Itu lingkungan teleponi semua, ya. Nah, lingkungan itu nanti harus di set lewat ini tadi editornya si ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan pemrograman utamanya. Ya, jadi urutan pemrogramannya itu ya sama dengan urutan kamu membuat flowchart-nya tadi. Saya harus program mulai dari mana, kemudian setelah itu diikuti dengan sintak apa dan apa dan apa begitu, ya. Nah, kemudian kalau programnya sudah selesai, kita save dulu, kemudian baru IVR server kita itu kita koneksikan ke jalur teleponnya. Ya, tadi kan belum, tadi kan hanya dikenalkan saja. Nah, supaya dia nanti bisa dipanggil oleh server yang pakai pulsa tadi, kan berarti si server ini harus disambungkan dengan jalur telepon. Nah, kalau tidak punya card itu kan tidak bisa nyambung ke jalur telepon, karena desktop kan tidak punya itu, ya, RJ11. Yang ada kan RJ45, sekarang RJ45 juga nggak ada. Ya, jadi itulah kenapa kita butuh ada media processingnya itu, karena butuh ada sambungan ke jaringan telefoninya. Ya, nah, kalau sudah di set itu, baru kita boleh running programnya sampai dipastikan 0 error. Nah, urut-urutan itu bisa kita lakukan kalau itu tadi saya bilang kita settingnya ada setting di server benerannya, ya, yang memang ada sambungan telefoninya, ada dialogic card-nya dan sebagainya. Ya, tapi ini saya perkenalkan dulu, ya, dikenalkan. Ya, saya berharap sekali, ya, paling tidak kita mudah-mudahan, ya, entah itu di bulan Desember atau di bulan akhir November, ya, insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa praktek offline, ya. Karena terus terang, kalau saya diminta untuk gimana kalau dibuatkan videonya saja, saya bingung. Karena di rumah Anda tidak ada cardnya, ya. Bisanya kita desain programnya saja nanti, ya. Kemudian ini dari usernya, ya. Usernya itu ya udah, kalau servernya udah siap, dia tinggal tadi servernya itu dikasih penomoran berapa di jalur teleponnya, ya. Jadi kalau kita punya satu nomor saja yang kita langgankan ke Central Telkom, ya nomor itu berarti nanti yang dipanggil, ya. Itu untuk mendengarkan suara yang direkam tadi dari IVR server itu. Nah, kemudian baru kalau sudah connect kita bisa lakukan penekanan digit, dengerin suara dan sebagainya, ya.
Nah, ini enggak usah amati. Nah, ini tadi yang saya bilang, cardnya dipasang. Ini kalau board desktop kita bongkar, itu kita pasang di PCI slotnya. Cardnya ya lumayan gede sih, kalau yang punyanya lab ini sudah agak kuno ya, udah kuno lah saya bilang. Mungkin kalau yang sekarang itu ya sudah sak modem kecil-kecil begitu ya. Cuma pens belum kuat itu beli ya, karena setiap kali saya mengusulkan itu selalu ditolak. Ya. Mahal memang cardnya. Dan memang kalau untuk praktikum ya sekalian aja yang bagus kan ya. Nah, tadi yang saya bilang habis kita pasang card, kita running ya. Jadi artinya habis kita pasangkan kan kita install dulu drivernya. Begitu driver sudah sukses terinstall, nanti di dalam start menunya ada aplikasi ini. Dialogic Configuration Manager ini. Ini nanti yang dipakai untuk mengenali cardnya yang kepasang itu port nomor berapa. Ya, kemudian kondisinya kalau lagi tidak dijalankan itu adalah stop. Ini harus kita set untuk running. Ya. Nah, ini yang kita bisa lakukan hari ini. Ya. Jadi ini salah satu contoh. Saya perlu ngasih contoh dulu karena kalau angan-angan Anda tidak punya bayangan nanti urutannya apa gitu ya. Jadi ini ada contoh layanan IVR yang sebetulnya layanan ini virtual lah ya, bukan virtual ya, paling-paling tidak ada lah ya di kondisi yang sesungguhnya. Karena kan kondisi sesungguhnya itu pasti ada database-nya dan lebih kompleks. Karena kita belajar baru kenalan, jadi ini yang paling gampang dulu. Ini layanan ini ceritanya adalah menjelaskan tentang bintang-bintang. Ya, Anda bintangnya apa? Anda boleh milih di situ. Misalkan ini cuma disediakan 3 jenis bintang aja, Aries, Gemini, atau Leo. Ya, kalau mau lengkap boleh 12 bintang itu kamu tulis semua juga nggak apa-apa. Nah, saya cuma butuh untuk contoh aja ya. Bintang Aries, Gemini, dan Leo. Ya, kemudian masing-masing bintang itu di situ ada informasi yang bisa didengarkan oleh penggunanya, yaitu tentang informasi jodoh, informasi pekerjaan, informasi keuangan, ya. Dimana untuk mendengar setiap informasi itu perlu ada pilihan, ya. Jadi di sini misalkan platform pertama adalah pembuka.wav. Ini nanti isinya file ini adalah file greeting. Selamat datang di sini. Itu nanti direkam itu. Ya, itu kita kasih nama pembuka.wav. Nanti namanya terserah kamu. Ya, karena nama ini nanti yang akan dipanggil di program utamanya. Kemudian rekaman yang kedua, pilihan.wav. Tekan 1 untuk bintang Aries, tekan 2 untuk bintang Leo, tekan 3 untuk bintang Gemini. Tekan pagar untuk kembali. Nah, itu informasi untuk pilihannya. Nah, Bu, apakah saya harus saklek begitu? Tidak. Sekali lagi, ini desain. Ya, bebas kalian menentukan. Kalimatnya juga bebas. Intinya, dia ngikutin platform ini. Ya, ikutin platform ini. Ya. Oke. Nah ya, tadi tekan 1 untuk Aries, tekan 2. Nah, berarti kan itu ada pilihan nanti. Kalau 1 ada di sini nanti, di grupnya ini. 2 ada di grupnya ini, 3 ada di grupnya ini. Ya. Nah, sekarang untuk mengakses Aries, tadi kan saya katakan setiap bintang itu punya informasi tentang keuangan, tentang jodoh, ya, atau tentang apa tadi? Keuangan, jodoh. Keuangan, jodoh, sama apa tadi ya saya bilang? Pekerjaan, oke ya. Dan pekerjaan, ya. Nah, jadi misalkan setelah kita pilih 1 dari Aries tadi, itu masih ada pilihan lagi, ya. Tekan 1 untuk mengakses tentang pekerjaan di Aries, tekan 2 untuk mengakses pekerjaan jodoh, untuk mengakses jodoh, ya, informasi jodoh di Aries, tekan 3 untuk mengakses informasi keuangan di Aries. Ya, ini pilihan layer kedua, ya. Nah, kalau Anda kepingin mendengarkan informasi tentang jodoh, berarti Anda tekan 2 kan? Nah, ini masuknya pilihan keduanya ini di
sebuah file namanya kategori. Ini pilihan lagi nih. Ini tadi layer 1, pilihan utama, ini pilihan kedua. Setelah kita memilih dari 3 jenis bintang tadi, masih ada 3 pilihan lagi masing-masing ya. Kategori ini juga sama. Tekan 1 untuk jodoh, tekan 2 untuk pekerjaan, tekan 3 untuk keuangan. Ini juga sama. Nah, kenapa ini kebetulan ini sama ya? Boleh ini kita bisa-bisa juga enggak masalah. Kalau kita lebih mau lebih fokus, ini boleh kita kasih nama sendiri-sendiri dan rekamannya juga bebas nanti. Nah, kalau seseorang tekan 1, misalkan di Aries ini dia tekan 1 lagi, maka yang dibunyikan yang ini, Aries 1 ini. Nah, tadi yang tekan tentang jodoh. Nah, di situ baru nanti dijelaskan jodoh untuk bintang Aries itu adalah bla 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 bla. Itu kan informasi terakhir yang mau dikejar sama usernya. Ya udah selesai. Kalau dia sudah puas dengan informasi itu, dia boleh ke penutup. Ya, artinya penutup itu tadi kan kalau ini nanti ada informasi lagi, tekan 1 untuk kembali ke menu utama, atau tekan bintang untuk kembali ke menu utama, tekan pagar untuk ke penutup. Nah, saya nggak mau ke menu utama karena saya sudah cukup lah saya mengakses jodoh di bintang Aries. Ya udah saya tekan pagar untuk penutup. Nah, nanti kemudian akan dibunyikan filenya penutup. Terima kasih atas kesempatan untuk mengakses layanan informasi yang dimiliki oleh misalkan perusahaan apa bla bla bla. Kemudian kalau mau diiringi musik juga boleh. Nah, udah setelah itu kondisi on hook. Jadi dimatikan otomatis oleh servernya. Usernya akan dengerin tut, nah berarti itu sudah mati. Kanalnya sekarang ditutup. Ya, set hooknya dalam posisi. Jadi ini platform ini saya kasih contoh untuk contoh kita hari ini, ya. Jadi seperti ini. Jadi kita mengakses 3 jenis bintang di dalam layanan Dewi Fortuna. Bintangnya adalah Aries, Gemini, dan Leo. Di setiap bintang itu masih ada informasi lagi, yaitu tentang nah ini platformnya seperti ini. Kemudian kita breakdown menjadi flowchart. Flowchart itu dipakai untuk mengakses layanan ini secara inbound atau outbound. Ya, kalau tadi kan hanya urut-urutan membunyikan menu WAV-nya tadi itu di platform itu. Kalau ini sekarang proses urutannya nanti kalau adalah kita start dulu, kemudian kita akan connect atau call ke nomor IVR servernya. Misalkan nomor IVR servernya adalah 14045. Nah, ini bisa kondisi connect atau tidak connect. Jadi kalau connect berarti ada jalur yang kosong, kita bisa masuk. Tapi kalau tidak connect mungkin sibuk ya servernya. Begitu masuk, tadi yang dibunyikan adalah pembuka dulu. Ya, pembuka.wav. Greeting ini, selamat datang di layanan McD Surabaya. Sudah itu greetingnya. Kemudian berikutnya lagi adalah tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini. Nah, ini pilihan. Ya, ini sudah kelihatan ya, mulai di breakdown kan ini. Ini yang dibunyikan nanti. Tekan 3 untuk Leo, tekan bintang untuk keluar. Oke. Kemudian ada pilihan 1, 2, 3 karena sesuai dengan ini tadi pilihannya. Jika 1, usernya tekan 1, maka dia menuju kategori yang nanti larinya ke Aries. Jika usernya tekan 2, dia menuju ke kategori yang larinya ke Gemini dan seterusnya. Jika dia tekan 3, kategori yang larinya ke Leo. Oke. Jika usernya tadi tekan 1, maka dia akan dibunyikan ini tadi kategori. Di kategori .wav itu ada rekaman lagi bunyinya. Tekan 1 untuk umum, tekan 2 untuk asmara, tekan 3 untuk bisnis. Misalkan gitu ya. Nah, usernya tekan 1. Jadi kan ini ada get digitnya tadi ya. Nah, jika tekan 1 berarti servernya kenal bahwa usernya tekan 1, maka ini dibunyikan Aries1.wav. Ini nanti kamu lihat ya, Aries1.wav itu bunyinya apa. Itu yang akan dibunyikan nanti rekamannya itu. Dan seterusnya.
Nah, kalau rekaman ini sudah selesai dibunyikan, maka dia akan menuju ke A. A ini apa? Balik lagi ke pilihan utama lagi. Ya, jadi ini ada proses looping menuju ke sini. Ya, balik lagi ke sini. Kemudian di balik ini, apakah dia mau lanjut lagi, mau lihat yang lain kali, Aris yang kedua, atau mau lihat ke mini dan seterusnya. Ya, berarti dia ulangi lagi ini nanti prosesnya. Tapi jika dia tidak mau ngulangi, dia tinggal tekan bintang. Bintang berarti penutupnya. Udah stop. Paham nggak tadi? Dari Anda mengenerate platform sampai menjadi flowchart. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Masih belum susah kok ini. Ya. Jadi pokoknya intinya adalah platform kumpulin dulu, aku itu mau desain apa sih sebetulnya gitu ya. Nanti urut-urutannya kayak apa. Baru setelah itu disusun mosaik urutannya itu, jadilah sebuah flowchart ini nanti. Ya. Oke, yang berikutnya adalah ini tadi rekamannya. Ya. Bu, misalkan aku nggak suka lewat platform menu dulu, tapi aku langsung aja desainnya lewat isi rekaman, boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa, karena itu tergantung dari stylenya masing-masing. Ada orang yang sukanya itu orek-orek dulu, ya, orek-orek dulu, ini nanti arahnya kemana gitu ya. Nah, tiba-tiba dia sudah membentuk satu platform. Ya, ada yang sukanya itu urut-urutan seperti flowchart begitu. Ya, ada yang langsung suka habis ngomong ini deh, habis itu ngomong ini deh, gitu ya. Secara algoritma begitu dia. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, tadi isi dari rekamannya itu ini pembuka itu apa isinya? Selamat datang di bla 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 bla. Ya, tergantung dari Anda diminta untuk membuat layanan yang model apa nanti ya. Kemudian ini tadi pilihan .wav-nya. Untuk pilihan bintang Aries tekan 1, untuk pilihan bintang Gemini tekan 2 dan seterusnya. Bahasanya ini kalian sendiri yang boleh yang membuat ya. Nah, ya yang sudah ada di call center itu ada standarnya memang ya, supaya nggak panjang-panjang banget gitu ya bahasanya itu juga. Jadi misalkan boleh nggak saya mengatakan tekan 1 untuk bintang Gemini, tekan 2 untuk bintang Aries, atau mana yang betul? Untuk Aries tekan 1, untuk Gemini tekan 2. Lah mana yang menurut user itu lebih friendly itu yang mana? Nah itu sudah ada surveinya dulu ya. Sehingga kenapa kok dipakai style ini, kok tidak style yang tekan satunya dulu yang dibunyikan, tapi justru membunyikannya adalah pilihannya dulu baru tekan 1. Ya itu ya. Ini untuk pilihan. Kategori juga bunyinya gitu sama. Ya. Informasinya dulu yang dibunyikan baru tekan 1. Dan ini, nah kalau dia sudah milih tadi pilihan 1, pilihan .wav dia pilih 1. Masuk kategori kan? Kategori dia pilih 1 lagi. Berarti ini informasinya dia mau lihat, yaitu tentang kesehatan. Ada sedikit pengeluaran untuk ini tadi umum ya, kategori umum. Ada sedikit pengeluaran untuk kesehatan, waspada. Ini yang diharapkan tadi informasinya. Aku mau mendengar informasi tentang hal yang umum dari bintang Aries. Apa dia informasinya itu? Gitu ya. Nah, ini sebetulnya style ini sama dengan kalau Anda membuat stylenya, membuat mock-up-nya dari aplikasi itu hampir sama ya. Sama. Kalau kita bikin sekarang kan sudah modelnya aplikasi-aplikasi begitu ya. Atau kalau kita buat di web, membuat mock-up-nya web itu juga sama sebetulnya. Aku mau kasih apa sih di depan itu? Menunya apa aja yang mau tak insertkan di situ. Pekerjaan kita kalau ini ada di dunia voice, ya urut-urutannya seperti ini tadi. Nah ini
yang kita sudah ketikkan ini, ya, file rekamannya jumlahnya berapa terserah juga, terserah oleh desainernya. Pokoknya desainernya tahu bahwa file dengan nama ini bunyinya nanti adalah ini. Nah, kenapa ini kita tulis? Bahwa ini nanti yang kita tulis ini adalah yang dibaca atau yang direkam. Ya, coba kalau kita nggak ada tulisan itu gimana caranya yang mau rekaman itu tahu? Aku harus ngomong apa coba? Di pembuka.wav. Aku harus ngomong apa? Jadi kan harus ada semacam apa ya, guideline-nya ya. Ada penulis skenario-nya ini ya, skenario yang mau diucapkan itu apa? Itu harus ada, dituliskan dulu. Ada draft-nya di sini atau skripnya di sini. Ya. Nah, kemudian kamu boleh manggil temanmu yang suaranya merdu, yang kayak anchor gitu ya. Bagus suaranya, kalau apa dia lagi bertelepon itu bagus, atau dia nyanyi itu bagus suaranya. Jadikan dia sebagai orang yang kamu pakai untuk rekaman ya. Jadi suaranya dia. Jadi kamu jangan maksa suaramu, suaramu elek. Orang jadi wega untuk atau malas untuk dengerin file rekaman ini tadi ya, atau sistem layananmu itu tadi. Coba kamu lihat di call center kan suaranya mesti bagus ya, dan cepet gitu ya. Ya gitu ya kira-kira. Jadi Taufik nanti boleh deh nyari temannya atau ceweknya atau siapa yang suaranya merdu ya, boleh nanti kamu kasih ini skrip ini, tolong kamu rekaman ya ini ya, serius loh ya ini, jangan cekikian ya. Dah, silakan rekaman, kamu tinggal klik start sama stop gitu. Ya Fik ya. Atau Cahyo juga bisa ya, mungkin mau ngajak temannya atau adiknya atau siapa yang disuruh rekaman, tapi kamu sudah siapin ini skripnya ya, yang mau dibaca nanti apa untuk rekamannya. Ya, itu ya. Nah, kita udah siapkan seluruh proses desainnya tadi. Sekarang tinggal kita buka C-nya sekarang ya, program C-nya. Nah, itu tadi yang saya bilang, ini sebetulnya kita bisa skip. Tapi kalau kita skip, kamu langsung tak jelaskan ke programnya ilmunya tentang telephony application-nya jadi nggak ada ya. Nah, karena apa? Kalau nggak ada telephony application servernya ini tadi ya. Jadi ini saya jelaskan dulu bahwa tadi kan saya katakan bahwa C++-nya ini nggak kenal dalam kondisi kita baru install C++-nya, atau C++-nya sudah ada di dalam PC desktop kita. Selama dia tidak dikoneksikan dengan library-nya atau dengan library-nya C Dialogic atau card-nya itu tadi ya, dia tetap dalam lingkungan komputer ya. Nah, sekarang ini kita mulai mengenalkan C++-nya ke lingkungan telefoninya. Jadi ini seperti biasa kita buka project biasa ya. Kemudian ini ada beberapa tab yang kita akan pilih ya dari sekian banyak pilihan itu ya. Tab pertama kita pakai multithread. Multithreaded ini dipakainya untuk program ini bisa dijalankan untuk banyak pengguna. Jadi kalau kita akses nanti, kalau card kita itu isinya ada 4 pin input output ya, yang bisa disambungkan ke 4 jalur telepon sekaligus. Ya, maka jika card ini sedang melayani pengguna pertama, ya ada orang masuk kemudian dia nelpon, dilayani kan. Nah, orang kedua itu tetap bisa masuk karena kita pakai multithread, tetap juga dilayani oleh program kita. Makanya kita pakai yang multithread tadi ya, sampai 4 orang maksimal bisa dilayani secara bersama-sama. Ini not using precompile header ya, ini sudah setting yang sudah fix ini ya. Nah, ini adalah library-nya Dialogic yang enggak ada. Ini harus diinsertkan di sini ya, di bagian general modulnya. Jadi ini merupakan objek insertan link yang nanti akan berhubungan dengan sintak-sintak yang ada di dalam main program kita
Nah, harus ini ada dua ini, lib SRLMT dan lib DXSMT, tinggal diketikkan aja di sini ya, di bagian objek-objek linknya itu yang dimiliki oleh dialogicnya. Saya kira nanti kalau untuk setting-setting seperti ini itu C itu hampir sama kalau apapun kita koneksikan dengan C ya. Ini tadi kan yang kita koneksikan adalah library-nya Dialogic. Jadi kalau misalkan ada nanti yang koneksi database, kita juga akan insertkan setiap kali kita menginsertkan sesuatu ke C kita untuk kita definisikan dia supaya bisa dipakai oleh C-nya ini bersama-sama ya, dikenalkan ke C-nya ya, kita lewat ini memang persiapannya ya, lewat step-step ini tadi. Ini juga kalau kenapa kita menambahkan directory include dan library di sini, karena include library-nya kan dipanggil nanti di C ya, di mana include library-nya tadi bukan punyanya aslinya C, tapi program bawaannya dari Dialogic. Karena itu kita perlu insertkan library-nya si Dialogic sama header-nya, include-nya dari Dialogic ini tadi. Nih ada di sini tempatnya ya. Nah baru kalau setting ini semua, nah berarti kan si kita sekarang udah siap dengan lingkungan teleponi, tapi belum punya program, ya kan? Jadi ini masih setting-setting konfigurasi aja itu tadi. Ya, sekarang baru kita mulai memprogram. Berarti kita sudah masuk ke editornya C. Programnya ada tiga bagian besar aja sih layoutnya ya. Pertama adalah include. Nah ini di sini mengincludekan header-headernya yang akan dipakai nanti selama penggunaan dari program utamanya ini. Include, kemudian setelah itu di bawahnya itu adalah prototype dari fungsi yang kita pakai. Ini sudah ini sama dengan belajar bahasa pemrograman dasar lagi kalian ya, menggunakan C. Jadi kalau C kan kalau kita punya fungsi harus kita terjemahkan dulu di sini ya. Kita definisikan dulu fungsinya. Sama. Nanti untuk yang untuk program kita, untuk layanan IVR ini, yang awal inbound ini hanya kenal dua fungsi aja. Ya, belum kompleks soalnya fungsi programnya. Jadi dua fungsi itu pun bawaannya Dialogic. Ya, kita tinggal pakai saja fungsinya. Kita kasih nama fungsinya, yang pertama ada deteksi digit pengguna tadi. Yang tadi saya bilang ada konversi dari satu DTM dari digit 1 DTMF menjadi digit 1 yang dibaca secara digital ya di program kita. Nah, kita pakai fungsi deteksi digit ini ya bersama dengan beberapa variabel di dalamnya. Device-nya dulu. Ini balik lagi, ini juga bukan punyanya C. Ini punyanya Dialogic ya variabel ini. Kemudian play suara. Play suara itu dipakai untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang Telkom jangan jawab dulu. Coba yang non Telkom. Ada fungsi kedua play suara. Yuk silakan dijawab. Play file rekaman.wav. Oke, Taufik. Yang lain? Ada yang mau jawab? Saifuddin Usman, silakan saya tunggu jawabannya.
Oke, coba saya cek yang jawab. Nada tunggu, play musik, atau selamat datang. Nah, play suara ini itu satu fungsi yang di dalamnya tadi ada ini, ada apa namanya, ada sintak DX play iot data itu, ya. Jadi play suara itu lebih ke arah dia memplaykan suara yang kita rekam tadi. Ya, jadi apapun tadi kalau misalkan ada di tabelnya tadi punya 12 jenis file rekaman ya. Ya, setiap kali kita mau mengambil ataupun memainkan file rekaman itu, kita harus memanggil fungsi play suaranya ini. Itu ya. Jadi kalau nada tunggu nggak tepat ya, Saifuddin, lebih tepatnya memang memainkan file rekaman yang ekstensinya .wav itu tadi. Itu ya. Itu play suara. Kalau deteksi digit ya tadi misalkan nada pilihnya kita ada pilihan tadi kan, pilihan 1, 2, 3 itu baru 1 digit aja. Ya. Kita memasukkan angka 1 itu kan hanya 1 digit aja, angka 2 1 digit aja. Tapi kalau misalkan masukkan kode password Anda 7 digit, nah berarti kan ada 7. Kita masukkan misalkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7. Dia akan nunggu. Nah, deteksi digit itu hanya mendeteksi 1 digit saja. Kalau ada urutan 7 digit ya berarti kita apa namanya? Fungsi ini kita panggil sebanyak 7 kali. Tuh. Ya. Masukkan NRP Anda 10 digit ya berarti fungsi deteksi digit ini kita panggil sebanyak 10 kali hanya untuk mengenal NRP yang dimasukkan tadi. Itu ya. Itu 2 macam itu aja ya. Deteksi digit sama play suara. Nah, kemudian baru ini tadi, fungsi yang ini itu dalamnya kita boleh kasih nama bebas ini, nama fungsinya. Asal tahu bahwa fungsi yang satunya dipakai untuk mendeteksi digit, fungsi yang satunya dipakai untuk memplaykan rekaman. Ya. Nah, dalamnya dari fungsi ini, nanti ada saya tunjukkan di belakang, itu kita tidak ngisi sembarangan. Ini bukan kita yang tapi ini adalah dari library-nya si driver tadi. Kita tinggal masukkan aja di dalamnya situ dan kita kasih nama aja, nanti dipanggil. Karena apa? Itu semuanya sudah di-set atau diprogramkan di apa namanya, fungsi-fungsi bawaannya dari si Dialogic. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk mendesain sendiri. Nah, baru setelah fungsi-fungsi ini kita tuliskan, terakhir adalah baru main programnya. Nah, main program itu urutannya pertama adalah open channel. Tadi kita belajar ya, DX open, DX waiting, DX set hook itu di sini dipanggil ini. Ya. If CHDEV sama dengan DX open dalam satu card, satu board ya, B1 itu berarti board ke-1 itu ada berapa channel? Ya, C1, C2, C3, C4. Jadi kalau nanti yang di open channelkan itu adalah misalkan DXXB1 C2 misalkan, maka proses komunikasi dari FR server dengan usernya hanya menggunakan channel 2 karena channel 2 itu dipasangi jalur telepon ya, gitu ya. Bu, bagaimana kalau saya pakai satu jalur yaitu channel 1 ya, berarti nanti yang diaktifkan DXXB1 C1 channel 1 saja. Jadi komunikasinya open channelnya di channel 1. Kalau 4 channel semuanya ya berarti kamu akan copy paste sebanyak 4 kali program ini. Ya, karena kita pakai 4 channel. Semuanya kita buka channelnya. Ini di sini ya, open channel. Kemudian setelah itu set hook. Berarti set hooknya di sini kondisinya adalah on hook. Jadi dia harus ditutup. Kenapa? Karena mau dipanggil. Ya, DX set hook-nya adalah on hook ini. Kalau outbound nanti DX set hook-nya DX off hook ini. Tuh ya. Bu, yang program yang lainnya di bawahnya ikutin aja. Ini sudah bawaan aja kok ya. Kita ikutin aja. Kita hanya modifikasi aja kok. Ya. Wait ring. Tadi saya katakan wait ring itu nunggu ring sampai berapa bunyi deringnya. Nah, baru dia akan off hook. Off hook kan berarti connect dia. Ya. Jadi ini kalau ada
DX with ring CHDF 2, artinya setelah 2 kali ring, maka si IVR server tadi akan off hook, artinya akan hook berarti connect ya. Setelah 2 kali ring dia connect, baru setelah itu beli suara nanti selamat datang bla 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 itu. Ya, jadi ini terserah kita mau mau 10 juga boleh, tapi kelamaan ya. Nah, baru ini modifikasi. Modifikasi ini saya tunjukkan deh. Nah, ini. Oh, sorry. Ini tadi masih fungsi deteksi digitnya, dalamnya ini. Ya, kalau kita perhatikan di sini, dalamnya deteksi digit ini bukan kita yang buat, tapi sudah disediakan oleh si apa namanya? Driver dari si Dialogicnya. Jadi ini adalah angka-angka yang dipakai untuk memainkan suara rekaman kita. Ya, mungkin yang kita perlu tahu adalah ini getDig ini tadi, DX getDig ini tadi kan ada ya. Ini mengambil digit tadi. Ya, fungsinya dia mengambil digit. Kalau dia digitnya nggak bisa keambil, maka nanti ada tampilan error getDigit nanti. Kalau dia nggak bisa baca, itu. Ya. Nah, ini tadi untuk deteksi digitnya, jadi mengenal digit-digit di TMF-nya tadi untuk kemudian dikonvertkan menjadi integer atau menjadi char tadi, ya karakter kayaknya kalau nggak salah ya. Kemudian yang play suara itu fungsinya void. Kalau yang deteksi digit itu tadi karakter. Nah, play suara ini dia akan memplaykan suara yang sudah di set format rekamannya tadi. Ini kita bisa ngeset file formatnya di sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Data format Dialogic ADPCM. Ini kita bisa set sesuai dengan format data kita apa. Ini, tapi harus .wav ya. Kalau misalkan ini data format Anda adalah data formatnya punyanya web server, itu formatnya namanya apa itu? ADPCM kan atau PCM atau apa itu ya. Kemudian ini sampel per detiknya, ya, samplingnya, ya. Jadi berapa sampel yang diambil dalam 1 detik itu, ya, kecepatan samplingnya. Dan ini apa namanya, bit per sampelnya dalam satu sampel itu ada 8 bit. Ya, kalau kemarin belajar time division multiplexing, saya kira paham ya bahwa ini kalau menjalankan data atau kita memformat data, itu datanya itu kita bisa ambil satu sampel ya, setiap sampel isinya berapa bit. Nah, sampelnya diambil dalam periode berapa kecepatannya. Ya, semakin cepat maka otomatis nanti format datanya juga harus cepat. Jadi ini ngikutin dia. Kalau kita pakai format ini, ya berarti suara kita tadi rekamannya juga formatnya seperti ini. Tapi kalau suara kita format rekamannya lebih cepat, ya ini harus kita ganti dengan kecepatan yang sama dengan Nah, kita mulai sekarang masuk ke programnya. Tadi itu fungsinya, ya. Kemudian sedikit tadi menyinggung set hook-nya, ya. Nah, ini di atas sendiri ada include. Include itu kalau di C itu di paling atas sendiri kita membuat program, ya. Saat kita mulai ngetik pertama kali itu include ini yang dibutuhkan ini FJNTL, window, srlib, dxxlib, ini adanya di libsrl setting konfigurasinya C++ kita menjadi tapi tadi ya. Ini nggak ada, ini bukan punyanya. Jadi srlib maupun dxlib ini bukan punyanya C. Nah, ini kalau Anda langsung running di C kita salah, karena kita sekarang posisinya kan sedang tidak connect dengan Dialogicnya. Ya, karena itu kemarin kenapa saya mengatakan tidak usahlah kamu pakai program C-nya, toh nanti kamu running salah. Kenapa? Karena tidak ada setting untuk tadi library-nya si Dialogic, jadi pasti banyak salahnya nanti. Ya. STDO ini punyanya C ya. Nah, kemudian ini tadi prototyping fungsinya kita tuliskan di sini, ya. Baru setelah itu tadi
kita lakukan main programnya. Ini tadi yang saya tadi mainnya tadi kan ada layoutnya, tadi kan ada set hook, ada withering, ada open channel. Jadi kita nulis setelah include tadi dan setelah suara dan deteksi digit itu sudah kita tuliskan, baru di bawahnya itu kita tulis void main-nya ini. Dimulainya dari integer CHDF-nya, kemudian ini nama-nama yang nanti akan kita panggil ya dalam bentuk karakter, ini number, angka, ini apa namanya, variabel yang nanti dipakai untuk memproses digit yang sudah diambil tadi. Ya, jadi number, angka, dik ini. Ini DX opennya tadi, kita kebetulan pakai channel 1 ini. Ya, ini udah ikutin aja yang ini, kemudian witheringnya juga ikutin aja kalau memang kita tidak mau modifikasi macam-macam. Nah, baru ini ada play suara pembuka. Kemudian ada label awal. Play suara pilihan. Number, deteksi digit. Ini fungsi deteksi digit tadi ya, kita panggil di sini. Ada yang tahu kira-kira number 0 ini dipakai untuk apa ya? Number 0 sama dengan deteksi digit. Ayo, ada yang tahu nggak itu? Dipakai untuk apa itu? Number 0-nya. Iya, deteksi number yang diinputkan oleh klien. Pinter Taufik ya. Yang lain gimana? Nggak jadi jawab. Tadi ada Nisa, ada Ayu tadi mau jawab. Ya, jadi number itu tadi mendeteksi tadi digit yang diinputkan tadi kan, dia itu kan pilihan tadi. Habis pilihan ini tadi kan, pilihan itu kan untuk pilihan bintang Aries tekan 1, pilihan bintang Gemini tekan 2. Nah, berarti setelah itu sistem akan menunggu orang ini akan menekan nomor berapa. Nah, kemudian setelah itu dia tekan, misalkan dia tekan nomor 1, tek 1. Maka 1 ini akan dibaca oleh deteksi digit ini, fungsi ini. Kemudian masukkan sebagai nilainya number ke 0. Ya, karena hanya 1 digit ya udah 1 kali dia dipanggil ini. Setelah itu ditutup. Ya, supaya tidak nunggu lama-lama. If number yang ditekan tadi adalah 1, maka play suarakan kategori. Nah, kategori yang pertama ini adalah kategorinya Aries tadi. Ya kan, di Aries tadi masih ada pilihan lagi kan? Tekan 1 untuk umum, tekan 2 untuk asmara dan sebagainya. Maka perlu ada deteksi digit yang kedua ini. Sekarang sudah tidak number tapi angka karena ada di dalamnya kategori. Nah, ada lagi fungsi deteksi digit yang kedua ini, tapi ini untuk penekanan digit setelah dia memilih Aries tadi. Ya, angka 1 deteksi. If angka 1-nya adalah 1, maka dia akan menuju ke Aries 1. Aries 1 tadi isinya adalah umum. Nah, berarti ini bunyikan tadi kalimat yang ada di file ini. Kemudian setelah itu goto awal. Goto awal ini berarti apa? Kalau fungsi goto berarti dia berarti kira-kira kalau suara Aries 1-nya ini sudah dibaca, orangnya nanti akan mendengar apa kalau sudah goto awal? Awal tadi label ya, sambil kita mengenang program C. Dan Anda sekarang udah canggih ya, pakai Python lah, pakai Java, pakai program-program yang aneh-aneh itu. C ini dasar. Jadi kalau goto awal, maka dia akan mendengar lagi pilihan tadi. Ya. Jadi menu pilihan tadi. Tekan 1 untuk Aries, tekan 2 untuk bintang Gemini. Akan dengar lagi dia. Karena kita menginsertkan sintak goto awal ini. Gitu seterusnya ya. Else if angka sama dengan 2 ya dia akan mendengarkan informasi Aries yang kedua.
butuh awal lagi dan seterusnya sampai yang ketiga. Dan di sini juga else if pagar, maka dia juga kembali ke menu utama. Artinya dia tidak tekan 1, tidak tekan 2, tidak tekan 3, tapi dia tekan pagar. Maka dia kembali ke menu utama lagi. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, usernya itu bingung. Dia tidak tekan 1, tidak tekan 2, tidak tekan 3, karena dia tidak hafal itu. Dia tekan ngawur aja. Dia tekan 5. Apa yang terjadi dari program ini kira-kira? Jadi dia penggunanya ini menekan angka yang tidak disediakan oleh server. Saya rasa itu sering terjadi kalau kita pakai ini ya, kalau kita pakai informasi ke call center. Call center itu sudah sampai tekan 1 untuk ini, 2 untuk ini, 3 untuk ini, sampai 9 untuk ini. Gitu. Karena kita bingung, kita tekan sembarang angka. Kalau dengan program ini, apa yang terjadi kira-kira? Rif A bilang ditolak atau kembali ke pilihan awal. Oke, jawaban pertama. Silakan teman-temannya kasih jawaban biar praktek kita hari ini lebih rame ya. Taufik bilang error. Saifuddin bilang kembali ke pilihan .wav. Ya, Tul, ayo ya. Tak tunggu jawabannya. Nah, sambungan putus ya Tul. Oke, Rifai mau jawab, silakan. Senang saya ada banyak jawaban ini. Looping kembali ke awal, yaitu ke pembuka. Loh, Taufik apa? Oh, dia manggil ke fungsi deteksi digit. Manggil ke fungsi deteksi digit. Coba ya, kita perhatikan satu-satu sintaknya ya. Nanti yang Telkom, habis ini saya suruh jawab. Tadi yang ada atau yang diberikan program itu adalah if angka 0 sama dengan 1, else if angka 0 sama dengan 2, else if angka 0 sama dengan 3, else if angka 0 sama dengan pagar. Adakah di situ else if angka lain yang tidak 1, tidak 2, tidak 3, tidak pagar? Tidak ada kan ya? Selama ini kalau Anda membuat pemrograman, kemudian inputnya itu adalah sesuatu yang tidak disediakan oleh program, apa yang terjadi dengan program Anda? Ya, Arthur mau jawab, ayo Ter. Error Bu. Oh, sip. Yang lain boleh. Tadi yang jawab, tadi boleh kalau mau meralat jawabannya. Saya kira semua yang ikut materi kuliah ini semua sudah pernah memprogram, jadi sudah bisa membayangkan kalau ada input yang kita masukkan dan tidak sesuai dengan apa yang disediakan oleh program kita. Apa yang terjadi dengan program kita? Sepertinya harus ditambahkan kondisi else, Bu. Atau tampil pilihan tidak terdaftar. Oke. Ternyata diskusinya ramai juga ini ya. Jadi satu tadi ya, yang jelas kondisinya adalah kalau kita biarkan, nah jawabannya Ate, Riva, terus sama tadi siapa Taufik yang pertama itu benar error. Kalau kondisi ini kita biarkan, ya programnya akan hang, error, ya atau nanti justru malah looping ke kondisi nada sibuk tiba-tiba putus. Ya. Tapi kita bisa memodifikasi sedemikian supaya tidak sampai putus. Nah, itu tadi Rifa.
sama Rifai menyatakan, Bu, gimana kalau ditambah kondisi else berikutnya? Iya, betul. Itu tugas kalian nanti. Nah, coba sekarang dari sisi teman-teman yang pernah praktek ini. Ya, coba boleh Pak Wawan, kemudian siapa tadi? Fairunisa, ya, Yunia. Ayo jawaban. Kalian kan sudah pernah ini nyoba sendiri malah mereka ini ya. Mungkin wis rotok-rotok lali juga ya. Apa yang terjadi kalau dulu pernah ini pada saat pengamatan. Jadi yang jelas error. Ya. Dan ini perlu harus ada kondisi yang kita tambahkan, di mana kondisi yang kita tambahkan itu adalah else if angka tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 3, tidak sama dengan pagar, maka disuarakan apa nanti kondisinya supaya tidak error. Iya, balik lagi ke tekan digit, pilihan tidak ada di daftar. Ya, jadi fungsinya ini kenapa dia bisa balik lagi ke menu utama tadi atau pilihan pertama itu tergantung dari kemampuan dialogiknya saat dia ngelup. Ya, kalau pilihan sama sekali, maka yang terjadi adalah error, kondisi putus. Tapi tidak berlaku di dialogik. Ya, kenapa? Pada saat di dialogik itu begitu tidak ada pilihan, maka dia akan menuju yang paling akhir, yaitu kondisi N yang paling bawah itu tadi, bahwa dia harus menuju ke pilihan awal lagi, ya, kutu awal. Tapi ini tidak kita sarankan seperti itu, karena kalau seperti itu berarti sistem kita tidak aman. Artinya tidak aman itu tidak selalu akan kembali ke pilihan utama antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi supaya aman, memang kita harus kasih else if, ya, seperti usulannya tadi siapa itu? Rifai tadi, ya. Nah, else-nya adalah if number-nya tidak sama dengan 1, or 2, or 3, or pagar, then please suarakan apa? Pilihan tidak ada di daftar. Nah, itu Yunia. Ya, Yunia sama Rifa sama jawabannya. Jadi, Anda menyediakan satu file rekaman lagi. Kalau ada orang yang nekannya tidak 1, 2, 3 dan pagar, tapi dia nekan 7, maka dia akan mendengar suara rekaman tadi. Maaf, nomor yang Anda tekan tidak terdaftar. Nah, itu yang terjadi kan ya selama ini kan begitu. Ya, tuh ya. Dan seterusnya. Itu tadi kalau numbernya sama dengan 1. Else if numbernya sama dengan 2, berarti kita milih Aries. Milih Gemini. Gemini juga nanti di dalamnya kan tadi ada pilihan lagi, sama isinya. Atau urutannya masih sama seperti tadi. Ya, else if numbernya sama dengan 3, milih Leo, urutannya juga masih sama. Ya, cuman file-filenya ini yang dipanggil tidak sama. Sampai terakhir ini menutup. Ya, else if numbernya adalah sama dengan bintang, maka langsung boleh suarakan penutupnya tadi. Sudah selesai. Terus ini kenapa ada kutu mulai ini? Mulai ada di mana tadi? Kita lihat. Label mulai. Jangan-jangan tidak tulis ini. Ah, ini ada di sini. Jadi di paling bawah, kalau tadi kan ada kutu awal, itu kan menuju ke pilihan. Di yang paling bawah ada kondisi goto mulai. Mulai itu ada di paling atas ini. Program ini, ada yang tahu? Sementara yang Telkom jangan menjawab dulu. Ya tadi yang terakhir ini ada goto mulai. Ini. Kenapa harus dibawa ke mulai lagi?
Mari start. Oke, dah Rifai, mari start. Restart itu maksudnya gimana Rifai? Komputernya di restart. Rifa menjawab eksekusi setelah input pilihan. Rifai kembali ke awal program. Oke, bolehlah kembali ke awal program ya. Oke ya. Jadi kita ingat ya bahwa kemarin sudah saya jelaskan ya pekerjaannya IVR itu gimana. Apakah setelah dieksekusi itu dia sudah selesai, ataukah dia itu harus hidup terus program ini. Jadi ada user, gak ada user, dia jalan terus. Atau kalau sudah selesai dieksekusi oleh user satu, kalau ada user berikutnya lagi mau mengeksekusi, maka program ini bisa dijalankan. Jadi prinsipnya adalah program ini tidak boleh berhenti. Ya, jadi kalau sudah dieksekusi, meskipun usernya sudah on hook, ya, on hook itu berarti sudah putus koneksinya dengan si server, maka channelnya harus tetap diopenkan lagi. Kenapa? Karena dia menjagani kalau ada user berikutnya yang akan mengakses program itu. Ingat bahwa prinsipnya CTI itu adalah 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu, 365 hari dalam 1 tahun. Jadi program ini tidak boleh berhenti. Karena itu ada goto mulai. Ya, jadi selalu open channel. Setiap kali selesai digunakan open channel. Gitu ya. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dari sekian yang sudah saya jelaskan ini? Ya, ini tugas praktek pertama kalian. Nah, mungkin tidak dikerjakan sekarang karena ini sudah sore ya. Tadi penjelasan saya sudah panjang lebar. Saya berharap nanti tugas ini dikerjakan 3 kelompok. Usahakan 3 kelompok ini meskipun topiknya sama, yaitu agen penjualan tiket pesawat. Topiknya sama. Tapi usahakan 3 kelompok ini punya skenario sendiri-sendiri. Ya, supaya kelihatan kreativitas kalian. Ya. Maksud sih semuanya sama gitu ya, bukan robot soalnya kita. Ya, tadi saya katakan model IVR ini adalah model kreativitas. Jadi sebisanya si desainernya itu untuk membuat. Ya, tentu saja antara desainer satu dengan desainer yang lain itu kan stylenya beda-beda. Nah, coba silakan. Jadi ini tadi sudah dibagi belum kelompoknya ini? Nanti satu kelompok isinya kurang lebih, ini total mahasiswanya 14 ya. Mahasiswanya ada 14, berarti dibagi 3. 5 orang ya. Ya ada yang 5, ada yang 4 ya. 14. Ya benar ya, mahasiswanya 14 ya. Ya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, Anda tidak perlu menuliskan tentang bagaimana men-setting C++ nya menjadi tapi. Ya, karena itu nanti baru kita set kalau kita memang sudah berhadapan dengan server sesungguhnya. Nah, yang sekarang yang kita buat adalah mulai Anda mendesain, ya, kemudian Anda mendesain itu artinya membuat platformnya, kemudian menuliskan nama-nama file-file rekamannya apa saja, isinya apa saja, membuatkan flowchart-nya sampai membuatkan programnya saja. Ya, kalau mau belajar rekamannya boleh, tapi kita tidak perlu untuk menjalankan rekamannya. Jadi kalau ingin misalkan, benar nggak sih aku habis rekam ini, terus tak jalankan satu persatu, bisa membentuk sebuah kesatuan IVR, boleh, silakan dicobai. Habis menjalankan pembuka.wap, kemudian menjalankan pilihan.wap, kemudian menjalankan kategori.wap dan sebagainya, boleh. Tapi itu terpisah karena belum bisa disatukan dalam satu program C-nya. Nah, tapi untuk yang tugas praktek ini, itu tadi silakan buat mulai platform platform menunya, kemudian flowchart-nya, kemudian buatkan
isian dari file rekamannya, dan terakhir adalah program lengkapnya. Ada yang Pak Wawan, 14 dibagi 3 ada 4,66 ya, sudah silakan. Itu ada yang dapat separuh, itu siapa itu? Berarti 2 grup 4, 1 grup 5 orang ya. Benar gitu ya, 4, 4, 8 tambah 5, 13. Oh salah, 1 grup 4, yang 2 grup 5 ya. Empat belas dibagi 4, kalau dibagi 3, kalau dibagi 4 itu jadi berapa Pak Wawan? 14 dibagi 4, 3 sama 4 ya. Enak mana, dibagi 3 apa dibagi 4? Ya jelas, itu pasti dibagi 3 tambah. Tapi ingat ya, berarti masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri, jangan dibebankan ke satu orang. Kenapa? Karena nanti yang pinter cuma satu orang itu aja. Kan kemarin di prakteknya kan saya minta saya minta untuk mendesain platform sama flowchart ya, kalau nggak salah itu sendiri ya, tapi nggak pakai program kan, itu kan per orang itu. Nah nanti yang berikutnya adalah dari desain Anda itu nanti kita kembangkan jadi program, makanya harus semuanya bisa program. Audio wave-nya nggak usah audio wave-nya cukup kamu tulis ininya aja, teks aja ya, bener, teks aja pakai itu tadi di dalam Excel tadi loh Ater ya. Tapi kalau kamu mau ngerekam sendiri nggak apa-apa, untuk meyakinkan bahwa urutannya itu apakah sudah benar. Habis ini, terus ini, terus ini. Kalau diurutkan itu bagus nggak ini tadi untuk jadi satu layanan gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti yang dikumpulkan hanya yang teksnya aja. Tugas teorinya belum sekarang, Yunia. Kan teorinya baru tak kasih hari Selasa ya. Oh, belum ada ya tugas kedua? Oh, lupa saya bikinkan. Iya, iya, iya. Berakhirnya Selasa ya, Yunia. Ya, lali aku. Senin. Iya, iya, Senin. Ya, nanti tak buatin habis ini. Loh, kok tidak ada? Ada toh. Tugas teorinya kan kemarin sendiri-sendiri. Bikin platform sendiri, bukan tentang tiket pesawat. Kan tugas teorinya kemarin kan hanya bikin platform sama flowchart. Ya, tetap ada itu, Senin kamu kumpulkan, hanya itu saja per orang tugas teorinya. Nah, yang tugas praktek ini tiketing pesawat aja tapi lengkap sak programnya, mulai platform, flowchart, rekamannya, sak programnya. Nah, nanti rencana saya tugas yang atau teorinya 2 minggu aja deh ya, biar kamu fokus di prakteknya ya. Seneng hari-hari mesti. Woi, kan langsung iya Bu, semangat. Wih, semangatnya ya. Teorinya 2 minggu, sambil memastikan Anda paham dulu membuat programnya deh. Ya. Nanti langsung kalau sudah paham programnya, outbound-nya juga saya kasihkan di minggu depan, sudah ada database, baru nanti kita desain apa yang sudah Anda desain di tugas teori itu, kita buatkan programnya. Itu ya. Tugas kelompoknya 1 minggu, Riva ya. Jadi minggu depan dikumpulkan, Pak. Itu loh dikerjakan 5 orang kok minta 2 minggu ya. 1 minggu ya, Riva ya. Minggu depan tanggal piro itu? 24 tambah 1 minggu. Tanggal 1 ya. Ya, kumpulin tanggal 1 Oktober. Yang 2 minggu teorinya, tugas teori. Mau outbound kemana Pak Wawan? Ya Mas Wawan dulu ada yang tanya. Kalian dijak outbound itu loh. Ya,
istilahnya outbound memang ya, inbound dan outbound ya. Minggu depan kita programnya program outbound, outboundnya pakai C, bukan outbound mau ke Tretes ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, boleh loh kalau nanyanya itu sambil nyalain mikrofonnya boleh loh ya, nggak perlu harus di mute. Mau ngobrol dengan saya boleh. Oke, sudah nggak ada pertanyaan, jadi silakan bagi sendiri kelompoknya. Yang saya tahu minggu depan itu ada 3 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Laporannya silakan diketik saja. Isinya ya 3 itu tadi yang saya minta itu tadi. Sudah 3 apa 4 ya. Platform, kemudian apa namanya? Flowchart-nya, rekamannya, sama programnya. Itu ya diketik ya. Kemudian di depannya dikasih cover nama-nama mahasiswanya siapa saja di dalam kelompok itu dan judul tugasnya apa. Oke, paham ya? Ya, oke. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.